4 yang harus kita perhatikan dan kita lakukan sebelum kita tidur. Jangan sampai ada kewajiban yang tertinggal. Yang kedua, jangan sampai menyimpan perasaan dendam, benci lawan muslim. Yang ketiga, banyak-banyak minta ampun sebelum guring. Yang keempat, yang terakhir, tulis wasiat. Al-Fatihah. Allahi taqabbalu shalah wa du'a wa yarhamu walidina wa walidikum amwatina wa amwatikum amwatil muslimina ajma'in, khususan ila ruh al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki usuli wa furu'i an Allahi tagashsham birrahmah al-maghfirah yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwari wa ulumi wa nafahati fid dini wa dunya wal akhirah wa anna Allah yaghfir dzunubana wa yastur uyubana wa yusahhil matlubana wa yaqdi hawaijana hajah fid dunya bil maisarah wa hajah fil akhirah bil maghfirah wa anna Allah yaftah alina futuhal arifin yu'allimna ta'wil ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihi salafun salih wa ila hadrati nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa inna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimina fid daranil amin ila anqal. Berkata al-Imam Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusifih yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Tidaklah hak seseorang daripada muslim lahu syai' yusifih, ada sesuatu yang aku wasiatkan,
yabitu lailataini, berlalu 2 malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, terkecuali wasiat tersebut tertulis di sisinya. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau suka mewasiatkan lah, berwasiat lah. Sampai-sampai Jisidin, jikalau ada wasiat yang ingin aku sampaikan kepada imri'in muslimin, ma haqqu imri'in muslimin, kepada seseorang yang muslim, kada 2 malam berlalu Jisidin, kada sampai 2 malam berlalu, kada sampai 2 malam berlalu, illa wa wasiyatuhu maktubatan indahu, sudah tercatat dah. Jadi apa misalnya hendak diwasiatkan oleh Nabi Muhammad, oh si anu perlu aku nasihati, atau si anu aku perlu berwasiat ini, catat sidin, paling lambat kada sampai 2 malam. Nah, memang wasiat itu bagus bang lah, wasiat itu bagus. Bahkan di dalam kitab Akhlaqul Banin, di antara adabun naum, adab tidur lah, kita sebelum tidur itu berwasiat. Di dalam kitab Akhlaqul Banin lah, sebelum kita tidur itu berwasiat. Orang yang wasiat, orang yang tidur berwasiat, ya Allah, berarti orang itu bagus, berarti ingat lawan Tuhan lah, ingat lawan Tuhan, bagus ya Allah berwasiat. Nah, bilanya misalnya lah, bilanya aku sudah kada ada lagi esok, aku ini, oh bagus ya Allah, artinya ingat lawan Tuhan nya. Nah, ini wasiat. Memang ya kalau salah satu yang perlu kita perhatikan lah, tatkala kita tidur itu, satu, kita lihati adakah kewajiban yang belum dikerjakan. Yang kedua, jangan sampai kita tidur itu kita benci lawan orang, ada menyimpan perasaan benci ya Allah. Jadi sifat benci muar lah, bahasanya tuh muar lah, bahasa kita Banjarnya nih. Nah, itu kita hilangkan dahulu, jangan sampai kita tidur lah masih menyimpan perasaan dendam lawan orang, jangan. Yang ketiga, kita sebelum tidur itu banyak-banyak minta ampun. Yang keempat berwasiat tadi. Nah ini 4 lah, 4 yang harus kita perhatikan dan kita lakukan sebelum kita tidur. Jangan sampai ada kewajiban yang tertinggal. Yang kedua, jangan sampai menyimpan perasaan dendam, benci lawan muslim. Yang ketiga, banyak-banyak minta ampun sebelum guring. Yang keempat, yang terakhir, tulis wasiat. Tulis wasiat. Kenapa jadi nulis wasiat? Ya karena kan an-naum akhul maut. Tidur itu dingsanaknya mati. Berapa banyak orang tidur sekalinya selajur. Nah, makanya kita dianjurkan untuk menulis wasiat. Ini Nabi Muhammad seperti itu sedin. Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai yusi fi yabitu lailatain illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu muttafaqun alaih. Jadi Nabi Muhammad apabila ada wasiat yang perlu aku wasiatkan kepada muslim, itu kada sampai 2 malam sudah tertulis dah apa yang ingin aku sampaikan. Kenapa? Ya takutan ya kalau kada sawata sampaikan. Kada sawata sampaikan, jadi tulis dulu, nah tulis wasiat lah, wasiat itu namanya. Wa hadza lafdzul Bukhari, ini hadis lafaz dari Imam Bukhari, wa fi riwayat Muslim, tapi dalam lafaz Imam Muslim yabitu thalatha layal, 3 malam. Kan soal 3 malam jar Nabi Muhammad. Kita tulis dah wasiat dah. Rawahu Malik wa Ahmad wal arba'ah. Wa at-targhibu fil istikharah. Ini anjuran untuk salat istikharah. Anjuran salat istikharah. Istikharah itu salat minta pilihkan
lah istikharah. Minta pilihakan ya Allah, karena seorang kada tahu lalu minta pilihkan lawan Allah Subhanahu wa taala melewati salat istikharah. Ya Nabi Muhammad itu memang katujuh sidin salat. Ada yang salat segan bapi pinta, salat hajat ngarannya. Ada salat yang minta ampun, salat taubat ngarannya. Ada yang salat bingung misalnya hendak minta pilihakan. Nah, salat istikharah ngarannya. Nabi Muhammad tuh suka salat sidin. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah Subhanahu wa taala jadikan penyejuk mataku. Artinya apa penyejuk mata itu ya? Hobiku. Hobi, kesenangan aku. Apa kesenangan Nabi Muhammad? Hobinya Nabi Muhammad salat. Nah, salah satu salat yang yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah al-istikharah, salat istikharah. Nah, salat istikharah ini kalau guru ulun lah melajari itu jasidin setiap hari melakukan apabila sebelum matahari terbit atau tatkala matahari terbit. Intinya sebelum beraktivitas jasidin. Hendak bagawi ya kah? Ini kan kita belum beraktivitas lagi nih ya Allah. Alhamdulillah kita mulai dengan sholat berjamaah, kemudian kita membaca yasin, membaca wirid, kemudian pulang kita pengajian, kemudian dilanjutkan isyraq. Nah, imbas sembahyang isyraq, bangun pian sembahyang istikharah atau pian gabungakan ka isyraq lawan istikharah tuh. Bagus juga. Jadi seolah-olah kita minta pilihkan lawan Allah Subhanahu wa taala hari ini nih yang baik-baik aja. Ibaratnya kayak makan makanan yang baik, gawian yang baik, rajaki yang baik, tatamulan orang yang baik. Nah, modelnya kayak itu. Jadi istikharah itu tiap hari. Bukan ada maunya bang lah. Memang istikharah itu minta pilihkan, ngaran minta itulah. Ya sebujurnya kita minta ya terus lawan Allah Subhanahu wa taala hari ini nah nyata kita hendak minta yang baik-baik lah. Nah supaya dipilihkan yang baik-baik oleh Allah Subhanahu wa taala istikharah. Kakanakan yang ujian ya Allah. Tapi sudah apa mungkin lah ujian. Sudahlah ujian tadi. Sudah tuntung lah. Nah sebelum ujian itu istikharah dulu. Supaya baik tolah nilainya supaya baik. Tahu misalnya melamar gawian. Ini apa? Mendaftar CPNS kah? Sudah belum? Sudah selesai dah? Oh sudah. Sudah lewat berarti lah. Nah anak tolak melamar ya kah? Istikharah dahulu. Jadi istikharah itu bukan bingung A lawan B kada. Arti istikharah itu ulama mengatakan al istikharatu hiya talabul khair minallahi ta'ala. Yang namanya istikharah itu minta kebaikan lawan Allah. Nah ya Allah, ulun hendak ini kayak apa menurut pian modelnya kita. Ya kah? Ulun mintakan yang terbaik misalnya nih, kada baik ya raja Allah taala. Minta cari yang pilihan yang terbaik. Itu namanya istikharah. Lah ya di dalamnya tuh ada apa jorang itu tafwid lah, penyerahan diri kepada Allah. Dah basarah aja dah. Ufawidu amri ilallah. Aku sudah basarah diri dalam Allah taala. Istislam lah. Kemudian itu istikharah lah. Talabul khair minallahi taala. Meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya istikharah. Bagus setiap hari begawi ya kah? Atau misalnya ke toko, ke kantor dan aktivitas-aktivitas yang lainnya dianjurkan istikharah. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada kita berbagai macam kebaikan. Nah, karena namanya istikharah itu talabul khair minallah.
meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini at-targhibu fil istikharah. Ini anjuran agar kita itu sholat istikharah. Nah, ingatkanlah tiap hari. Kapan melakukannya sebujurnya bebas. Cuma bagus lagi sebelum beraktivitas. Setelah sholat isyraq, atau kita gabungkan sholat isyraq kita dengan sholat istikharah. Gabung. Sholat isyraq. Pernah ulun menyampaikan ya Allah. Kita isyraq itu gabung isyraq, istikharah, taubat, hajat, duha. Kenapa duha, Guru Jar? Ini ada juga ulama mengatakan isyraq dan duha itu sama. Isyraq dan duha itu sama. Ada juga yang mengatakan duha, isyraq. Lah, ada juga mengatakan seperti itu. Jadi ketika kita salat isyraq itu lah 5 niatnya. Jadi sekali sembahyang 5 pahala dapat. Isyraq, istikharah, taubat, hajat, lawan duha 5. Boleh jalan Guru Jar? Boleh. Selama susunan sembahyangnya sama. Lain misalnya pian sembahyang kifayah. Orang sembahyang isyraq, usalanya dibuatnya sembahyang kifayah juga. Kadang mau, atau sembahyang gerhana. Kan beda nih sembahyangnya ya lah, beda susunannya tah. Nah, kadang mau. Selama susunan sembahyangnya sama lah, waktunya sama juga. Kan taubat bebas, sembahyang hajat tuh bebas dilakukan apabila aja. Istikharah tuh bebas dilakukan kapan aja. Nah, kebetulan waktu duha ulama mengatakan sama aja. Waktu isyraq gabungkan ya lagi satu paketnya. Amun dipisah Guru Jar, bagus lagi. Al ajru ala qadri ta'ab, pahala itu Allah Subhanahu wa taala berikan tergantung susah, tergantung sesulit apa ibadah itu. Semakin ibadah itu sulit lah, semakin pahalanya ganal. Al ajru ala qadri ta'ab, pahala tergantung sulit atau tergantung susah ibadah yang kita lakukan. At-targhibu fil istikharah, anjuran untuk melakukan istikharah. Istikharah itu apa? Talabul khair minallah, minta kebaikan kepada Allah. Itu namanya istikharah. An Jabir radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'allimunal istikharah. Beliau mengajarkan kepada kita untuk istikharah. Nah, jasanina Jabir nih lah, ini dalilnya nih. Nabi Muhammad itu melajari kita istikharah. Fil umuri kulliha, di setiap perkara. Apanya aja tuh? Istikharah biasakan. Mun bahasa halusnya ulun nih, istikharah nih bapadah lawan Tuhan. Modelnya adalah bapadah lawan Tuhan, istikharah nih. Nah, hendak melamar gawian, bapadah lawan Tuhan. Nah ya Allah, ulun melamar gawian. Pilihkan yang terbaik. Misalnya kada baik, maka carikan yang terbaik. Nah, modelnya nak itu. Nah ya Allah, ulun hari ini hendak beraktivitas hari ini ya Allah, hendak tulak begawi, hendak ke pasar, hendak ke toko. Nah, pilihkan yang terbaik, rajaki yang baik, orang-orang yang ditamu yang baik-baik. Wah, ujar Sayyidina Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah. Nabi kita Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita untuk istikharah fil umuri kulliha, di setiap
perkara, di setiap perkara ngapanya aja tuh bagus pang lah, dikit-dikit lapor lawan Tuhan, dikit-dikit lapor lawan Tuhan, kan bagus ya lah. Dikit-dikit lapor lawan Tuhan bagus. Nang kayak di kantor tuh lah, kan ada prosedur-prosedurnya, ada staff ya lo, ada manajer, ada apa tuh, ada direktur lah, itu kan harus ada laporan. Anak bapak apa tuh lah, nah, itu kan ada laporan tuh. Hendak hendak melakukan ini, hendak ini, ada laporan dulu. Mau lah ibaratnya langsung gawi aja, kada mau. Dipecat orang kan kayak itu. Dipecat orang, baju orang ini karyawan, hendak apa-apa, maka kada boleh lapor, dipecat orang. Nah, kayak itu juga kita lawan Tuhan. Ya kan? Bagus istikharah lah. Nah, hendak melakukan sesuatu itu istikharah, lapor dulu lawan Tuhan. Nah, mau Nabi Allah Subhanahu wa taala tuh senang tak? Senang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yu'allimuna al-istikharah, mengajarkan kepada kita untuk istikharah fil umuri kulliha, di setiap perkara. Ujar Sayyidina Jabir, apapun dianjurkan kita istikharah. Nah, lapor lawan Tuhan, biasakan. Ya deh, guru kita mengajarkan istikharah ini setiap hari. Sebelum kita memulai beraktivitas, lapor lawan Tuhan. Nah, istikharah dulu kita. Nah, imba isyraq nih kalau istikharah, atau kita gabung bisa. Hendak misalnya ngalih ibaratnya istilah nih sembahyang istikharah, gabung dengan salat isyraq. Nah, kama yu'allimuna surah minal Qur'an, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita membaca surat daripada Al-Quran. Nabi Muhammad kan menganjurkan kita baca surat lah, Al-Quran, baca Yasin. Nih Yasin ini bagus, iyalah. Surah Al-Muluk bagus, surah Al-Waqi'ah bagus, diamalkan nih. Itu kan Nabi Muhammad yang menyuruh. Sebagaimana Nabi Muhammad menyuruh kita membaca Yasin lah, membaca Al-Muluk. Al-Muluk tuh kan bagus ya Allah. Surah Tabarak nih, itu surah Al-Muluk itu apalah bahasanya, asuransi dalam kubur. Asuransi artinya supaya selamat dalam kubur. Itu tuh asuransi dalam kubur. Mau hendak selamat di dalam kubur, baca surah Al-Muluk. Asuransi. Bahkan dalam kitab An-Nasihud Diniyah itulah, ujar Imam Haddad nih, surah Al-Muluk itu tidak bakal memisahi si pembacanya, kecuali si pembacanya ini masuk ke dalam surga. Dikawalnya terus, dikawalnya. Pokoknya kada dilepasnya tuh bang. Lah dikawalnya, dalam kubur dikawalnya, padang mahsyar dikawalnya, di mizan dikawalnya, di sirat dikawalnya. Kada pernah memisai. Sampai kapan? Sampai masuk ke dalam surga. Hanya tenang. Wah, dipatwal, ya, dipatwalnya. Artinya orang hebat ya kalau. Nah itu surah Al-Muluk lah, surah Tabarak. Nah, Nabi Muhammad menganjurkan surah Tabarak ya kalau. Yasin ya juga ya kalau. Yasin. Banyak Yasin nih keutamaannya lah. Barang siapa yang membaca Yasin pada malam hari dengan mengharapkan keridhaan Allah, maka diampuni dosanya pada malam itu juga. Malam kita membaca, malam itu juga diampuni. Siang kita membaca, siang itu juga diampuni dosa kita. Baca Yasin nah. Apabila ada orang yang akan meninggal dunia, kemudian dibacakan Yasin, maka Allah Ta'ala akan memudahkan keluarnya roh. Kau tambah baca Yasin ya lah. Ada orang meninggal, bacakan Yasin. Atau misalnya ketika ziarah kubur lah, barang siapa ziarah kubur lalu membaca Yasin, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan siksa ahli kubur, dan bagi yang membacanya mendapatkan pahala sama dengan pahala kebaikan ahli kubur. Nah,
Kita baca Yasin di kubur lah. Yang di dalam kubur kada disiksa, yang di dalam kubur juga kada disiksa, apalagi yang membaca, yang mendengarkan di dalam kubur yang mati itu si mayit tanah. Kita bacakan Yasin kada disiksa, apalagi kita yang membaca begini. Dan kita mendapatkan pahala orang, misalnya yang kita lah datang ziarah ke kubur wali, ke guru sekumpul misalnya, baca Yasin di situ, pahala guru sekumpul kita dapat. Nah, berarti guru gila guru sekumpul kada, ibaratnya saking hebatnya atau keutamaannya. Kita ziarah ke Habib Basirih, bacakan Yasin, seapa amal ibadah Habib Basirih, situ juga kita dapat. Datu kelampaian lah. Dan wali-wali yang lain yang kita yakini kewaliannya, kita bacakan Yasin. Nah, maka seapa si wali itu beramal, seapa wali itu beribadah, itu juga kita dapatkan pahalanya. Jadi semakin soleh, semakin wali yang kita ziarah itu semakin banyak kita dapat. Lain bang lah ziarah orang yang biasa, cuma bagus juga intinya, ya kah? Bagus intinya ziarah kubur, baca Yasin. Barang siapa yang membaca Yasin malam Jumat, maka esoknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Malam Jumat boleh baca Yasin. Kalau di Tarim itu membaca Yasin itu 3 kali, pian. Imbas sembahyang subuh, kita tak baca dah imbas sembahyang subuh. Kemudian pulang dijadikan sebagai ayat qabliyah ba'diyah salat zuhur. Qabliyah ba'diyah salat zuhur. Kan salat zuhur itu ada qabliyah ba'diyahnya. Nah, setelah Al-Fatihah baca Yasin bagi 4 berarti. Amunnya qabliyah dan 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat berarti bagi 8 berarti. Lah. Nah, surah Yasin. Nah. Kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Nah, Nabi Muhammad menganjurkan kepada kita, mengajarkan kepada kita akan istikharah di setiap perkara, sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita surat daripada Al-Quran. Yaqulu, sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, idza hamma ahadukum bil amr, apabila engkau bingung di dalam perkara, suatu perkara, kita bingung. Idza hamma ahadukum, salah satu di antara kalian kalau ada merasa bingung bil amr dengan suatu perkara, fal yarka rakaatain min garil faridah, maka salatlah 2 rakaat, bukan salat wajib, bukan lah, salat sunnah. Idza hamma ahadukum bil amri, apabila kalian atau apabila salah satu di antara kalian, idza hamma ahadukum, apabila salah satu di antara kalian kebingungan bil amri kepada suatu perkara, falyarka rakaatain, hendaklah kalian salat 2 rakaat min garil faridah, bukan salat wajib tapi ini salat sunnah. Sumal yaqul, kemudian hendaklah engkau baca setelah salat 2 rakaat tadi, baca doa ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khair li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilin faqdurhu li wa yassirhu li wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni wasrifhu anhu wa qadur lil khair haitsu kan summa rabbini bih. Kemudian kita hadirkan hajat kita. Nah, ini doanya lah, doanya ada ya di sini dalam risalah amaliyah nih, ada ya, kayaknya ada Bang, ya kah? Doa anu gurajar ngalih anu begasakan ulun waktu kadada kepanjangan doanya tasarapian aja, hendak doa nggak apa-apa. Rabbana atina kayak Allah sama aja juga.
Rabbana atina, ya Allah ulun minta kebaikan di dunia dan di akhirat, selamatkan daripada siksa kubur, sama aja juga. Nah, itu ringkas bang lah, ringkas. Cuma bagus lagi menipin kau membaca ini doa yang khusus nih lah. Ini kalau sembahyang duha Rabbana atina juga, sembahyang istikharah Rabbana atina juga, sembahyang wajib Rabbana atina juga. Jadi Allah Taala ngitung itu aja, kan tidak lagi yang lain. Nah, akhrajahul Bukhari binahwi wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu wa Ibnu Hibban wa Ibnu Bajah wa Ahmad. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah, kumpulkan bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilihkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa bihi salafun salih ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah wa razukna nadhar ila wajhikal karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.